Sentuhan yang tak seharusnya terjadi, ada kalanya sebuah sentuhan mampu mengubah segalanya. Sentuhan kecil yang seharusnya tak berarti, justru menjadi pintu menuju dunia lain. Dunia yang penuh rahasia, penuh ketegangan, dan penuh rasa bersalah. Nadia tak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada titik ini. Ia adalah seorang istri, seorang ibu muda, dengan kehidupan yang terlihat nyaris sempurna di mata tetangga. Rumahnya nyaman, suaminya mapan, anaknya sehat. Dari luar, tak ada celah yang bisa dikritik. Namun di dalam hati, Nadia menyimpan luka yang tak pernah ia bagi kepada siapapun. Suaminya, Arif, adalah lelaki baik. Ia pekerja keras, penyayang, dan bertanggung jawab. Tetapi seiring waktu, cinta di antara mereka berubah. Arif tenggelam dalam pekerjaan, jarang punya waktu untuk berbincang, apalagi sekadar menatap mata istrinya dengan penuh kasih. Kehangatan rumah tangga itu perlahan meredup. Nadia mencoba bertahan, tapi malam demi malam ia duduk sendirian di ruang tamu, ditemani jam dinding yang berdetak keras, menunggu suami yang pulang semakin larut. Sampai akhirnya hidup mempertemukannya dengan seseorang yang tak pernah ia duga. Reza, sahabat lama Arif. Pertemuan itu awalnya biasa saja. Reuni kecil di sebuah restoran sederhana. Tawa, cerita masa lalu, dan nostalgia. Reza masih sama seperti dulu, hangat, penuh humor, dan pandai membuat orang merasa diperhatikan. Berbeda dengan Arif yang semakin dingin, Reza justru hadir dengan energi yang membuat Nadia merasa kembali hidup. Setelah malam itu, mereka semakin sering bertemu. Awalnya masih dalam lingkup wajar, sekadar minum kopi di kafe, membicarakan hal-hal ringan. Tapi perlahan ada yang berubah. Tatapan Reza mulai lebih lama bertahan di wajah Nadia. Senyum Nadia menjadi lebih dalam setiap kali Reza melontarkan candaan. Mereka sama-sama tahu ada sesuatu yang tidak seharusnya tumbuh di antara mereka. Hari itu hujan turun deras. Nadia baru saja selesai belanja ketika Reza tiba-tiba muncul menawarkan tumpangan. Mobil Reza hangat, wangi parfum maskulin memenuhi kabin. Mereka bercakap pelan, tapi hati Nadia berdebar lebih keras dari suara hujan di luar. Jalanan macet, dan entah bagaimana percakapan itu menjadi semakin intim. Reza menanyakan hal-hal yang Arif tak pernah tanyakan lagi. Apa yang membuat Nadia bahagia? Apa mimpinya? Apa yang ia rindukan? Dan disitulah sentuhan pertama itu terjadi. Reza menepuk lembut punggung tangan Nadia. Sentuhan sederhana, seharusnya tak lebih dari sebuah gestur ramah. Tapi bagi Nadia, sentuhan itu bagai aliran listrik yang menggetarkan tubuhnya. Ia tak menarik tangannya. Ia hanya diam, membiarkan rasa bersalah bercampur dengan kehangatan aneh yang merasuk. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Sentuhan singkat itu terus terulang dalam pikirannya. Ia merasa bersalah, tapi juga merasa hidup kembali. Hari-hari berikutnya, mereka semakin dekat. Pertemuan demi pertemuan terjadi, selalu dengan alasan yang tampak wajar. Namun setiap kali, jarak tubuh mereka semakin berkurang, hingga akhirnya sebuah pelukan pun terjadi. Pelukan yang terlalu lama untuk disebut ramah, terlalu hangat untuk disebut kebetulan. Di sebuah sore, ketika hujan kembali turun, Reza mengajak Nadia singgah ke sebuah apartemen kecil yang ia sewa di pusat kota. Hanya untuk berteduh, katanya. Tapi ketika pintu tertutup, dunia seakan ikut berhenti. Cahaya temaram dari lampu kecil memenuhi ruangan. Aroma kopi hangat bercampur dengan suara hujan di luar. Nadia berdiri kaku, jantungnya berdebar. Reza mendekat perlahan, menatapnya dengan cara yang membuatnya tak mampu mengalihkan pandangan. Tidak seharusnya kita di sini, bisik Nadia dengan suara gemetar.
Tapi kita di sini, jawab Reza pelan. Tangannya menyentuh pipinya dengan lembut. Sentuhan itu lagi. Kali ini bukan di punggung tangan, melainkan di wajah. Lembut, penuh kehati-hatian. Seolah meminta izin, Nadia memejamkan mata. Dan di detik berikutnya, bibir mereka bersatu. Pelan, ragu, tapi penuh kerinduan yang sudah lama tak terobati. Ciuman itu seharusnya tak terjadi, tapi begitu terasa nyata. Gaun Nadia bergetar di tubuhnya. Napasnya tersengal. Reza menahan punggungnya, menariknya lebih dekat. Dunia luar menghilang. Yang ada hanya dua tubuh yang menemukan pelarian dalam satu pelukan terlarang. Malam itu mereka melewati batas. Setiap gerakan, setiap bisikan, setiap sentuhan, semuanya adalah dosa. Tapi dosa itu terasa manis, begitu manis hingga membuat mereka lupa pada janji, lupa pada konsekuensi, lupa pada dunia. Setelahnya, mereka duduk dalam diam. Nadia menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air. Hatinya hancur. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Reza menyalakan rokok. Asapnya memenuhi ruangan. Matanya menatap kosong. Mereka sama-sama mengerti. Apa yang baru saja terjadi tak bisa dihapus. Hari-hari berikutnya, Nadia kembali ke rumah. Tetap tersenyum di depan Arif. Tetap menjalani rutinitas sebagai istri. Tapi di hatinya ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Sentuhan yang tak seharusnya terjadi itu telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Mereka bertemu lagi dan lagi, selalu dengan cara terselubung, selalu dengan alasan sederhana. Setiap pertemuan semakin dalam, semakin sulit dihentikan. Nadia terjebak antara rasa bersalah dan kenikmatan. Ia tahu ia mengkhianati janji pernikahannya, tapi ia juga tahu ia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Reza bukan sekadar pelarian, ia adalah api yang membakar Nadia hidup-hidup. Dan meski api itu bisa menghancurkan segalanya, Nadia memilih tetap berada di dekatnya. Karena sekali merasakan kehangatan itu, mustahil kembali pada dinginnya rutinitas. Malam-malam, Nadia dipenuhi kegelisahan. Ia sering terbangun, menatap cincin kawin di jarinya. Cincin itu seakan mengejeknya, mengingatkannya pada janji yang ia khianati. Tapi setiap kali ia mencoba menjauh, ingatan tentang sentuhan Reza kembali menghantuinya. Di suatu malam, setelah pertemuan yang begitu intens, Nadia berdiri lama di depan cermin. Rambutnya berantakan, bibirnya masih basah, matanya dipenuhi rasa bersalah. Ia menyentuh bayangannya sendiri, mencoba menemukan jawaban. Apa aku masih istri yang setia? Atau aku hanya wanita yang mencari alasan untuk merasa hidup kembali? Gumamnya. Air matanya jatuh, tapi di dalam dirinya ada api yang tak bisa dipadamkan. Sentuhan itu, sentuhan yang tak seharusnya terjadi, kini sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan malam demi malam, rahasia itu terus bertumbuh. Di balik senyum manis, di hadapan suami, di balik tawa hangat di depan anak, Nadia menyimpan kehidupan lain. Kehidupan yang tersembunyi, gelap, namun terasa lebih nyata daripada apapun. Sampai kapan? Ia sendiri tak tahu. Tapi yang pasti, sekali sentuhan itu terjadi, segalanya tak akan pernah kembali sama.